Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang fundamental, sesuatu yang menyentuh nadi kehidupan bangsa kita, pendidikan. Kita semua tahu, dan mungkin merasakan sendiri, bahwa dunia pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari Sabang sampai Merauke, kita dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan berlapis. Ada krisis arah dan tujuan, krisis akhlak yang mengkhawatirkan, komersialisasi yang membuat ilmu terasa mahal, hingga kesenjangan akses dan kualitas yang masih menganga lebar. Isu-isu ini bukan sekadar statistik atau berita di media, ini adalah potret nyata tentang masa depan generasi kita yang sedang dipertaruhkan. Di tengah kegelisahan ini, seringkali kita mencari solusi dari berbagai teori modern, mengadopsi sistem dari negara lain, dan terkadang melupakan bahwa kita memiliki warisan intelektual dan spiritual yang luar biasa kaya. Kita sering lupa untuk menengok kembali pada fondasi yang telah terbukti membangun peradaban gemilang di masa lalu. Saya percaya, di dalam Al-Quran dan Hadits, tersimpan prinsip-prinsip dan panduan yang tidak lekang oleh waktu, yang mampu menawarkan jawaban komprehensif atas krisis yang kita hadapi saat ini. Ini bukan tentang menolak kemajuan, tetapi tentang mengakar pada nilai luhur untuk melompat lebih tinggi. Maka, dalam beberapa menit ke depan, mari kita bedah bersama akar permasalahan ini satu persatu. Kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, melalui kacamata Islam. Bagaimana Islam memandang tujuan pendidikan? Bagaimana Islam menawarkan solusi untuk krisis moral? Dan bagaimana Islam menjamin keadilan dalam akses ilmu pengetahuan? Ini bukan sekadar diskusi teologis, melainkan sebuah upaya untuk menemukan kembali jiwa pendidikan kita yang hilang. Sebuah ikhtiar untuk membangun kembali fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini. Permasalahan pertama dan mungkin yang paling mendasar adalah hilangnya arah dan tujuan hakiki dari pendidikan itu sendiri. Saat ini, pendidikan seolah direduksi menjadi perlombaan angka, ajang perebutan peringkat, dan tiket untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Anak-anak kita dididik untuk menjadi mesin penghafal yang handal, bukan manusia yang utuh. Fokus kita terlalu sering hanya pada kecerdasan intelektual, sementara kecerdasan spiritual dan emosional seringkali terabaikan. Kita lupa bahwa tujuan utama pendidikan bukanlah sekadar mencetak tenaga kerja yang produktif, melainkan membentuk insan kamil, manusia paripurna yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan seharusnya menjadi proses memanusiakan manusia. Islam, sejak awal, telah meletakkan fondasi yang sangat jelas mengenai tujuan ini. Pendidikan adalah sarana untuk mengenal Sang Pencipta dan memahami posisi kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan kita, wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Ayat ini bukan hanya tentang pengakuan atas keragaman, tetapi juga tentang esensi ilmu, yaitu untuk saling mengenal, memahami, dan membangun peradaban di atas fondasi takwa. Pendidikan yang benar akan membawa kita pada kesadaran bahwa kemuliaan sejati di sisi Allah bukanlah karena gelar atau jabatan, melainkan karena tingkat ketakwaan kita. Seiring dengan hilangnya arah, kita menyaksikan fenomena yang lebih mengkhawatirkan, krisis akhlak di kalangan pelajar dan mahasiswa. Berita tentang perundungan, tawuran, ketidaksopanan terhadap guru, hingga berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya seakan menjadi sajian harian kita. Ini adalah alarm keras bahwa ada yang salah dalam sistem kita. Ilmu yang tinggi tanpa diimbangi dengan akhlak yang mulia ibarat pedang tajam di tangan orang yang tidak bijaksana. Ia bisa melukai, bahkan menghancurkan. Kita terlalu sibuk mengisi otak anak-anak kita dengan rumus dan teori, namun seringkali lalai mengisi hati mereka dengan adab, empati, dan integritas. Padahal, adab seharusnya mendahului ilmu. Islam memberikan penekanan yang luar biasa pada pendidikan akhlak atau tarbiyah. Rasulullah SAW diutus bukan untuk hal lain, melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, seperti sabdanya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pendidikan akhlak ini tidak bisa diajarkan hanya melalui buku teks. Ia membutuhkan keteladanan atau uswah hasanah dari para pendidik, orang tua, dan juga tokoh-tokoh publik.
Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125 memberikan metode dakwah yang juga relevan untuk pendidikan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Mendidik dengan hikmah, nasihat yang menyentuh, dan teladan nyata adalah kunci untuk membangun kembali benteng moral generasi kita. Tantangan besar lainnya yang menusuk rasa keadilan kita adalah komersialisasi pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu, kini semakin terasa seperti sebuah produk mewah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang mampu. Biaya sekolah yang melambung tinggi, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menciptakan tembok pemisah yang tebal antara si kaya dan si miskin. Sekolah-sekolah unggulan menjadi menara gading yang sulit diakses, sementara banyak anak-anak cerdas dari keluarga kurang mampu harus mengubur mimpi mereka dalam-dalam. Ketika ilmu diperjualbelikan layaknya komoditas, maka esensinya sebagai cahaya yang menerangi umat akan pudar, berganti menjadi alat untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Prinsip keadilan adalah jantung dari ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan, Islam menolak keras komersialisasi yang menghalangi akses terhadap ilmu. Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku adil. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonominya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bahkan menjadikan ilmu sebagai jalan termudah menuju surga. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadits ini mengisyaratkan bahwa jalan menuju ilmu harusnya terbuka lebar dan mudah bagi siapa saja, bukan jalan terjal dan mahal yang hanya bisa dilalui segelintir orang. Pendidikan adalah investasi peradaban, bukan ladang bisnis. Berbicara tentang keadilan, kita tidak bisa menutup mata terhadap jurang kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang begitu dalam antara perkotaan dan daerah-daerah terpencil. Di satu sisi, kita melihat sekolah-sekolah di kota besar dengan fasilitas lengkap, laboratorium canggih, dan guru-guru berkualitas. Namun di sisi lain, di pelosok-pelosok negeri, banyak saudara kita yang harus belajar di gedung sekolah yang hampir rubuh, tanpa buku yang memadai, dan terkadang bahkan tanpa kehadiran guru. Diskriminasi fasilitas dan kualitas ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Bagaimana kita bisa berbicara tentang Indonesia emas, jika fondasi pendidikan di banyak wilayah masih begitu rapuh dan timpang? Pemerataan adalah sebuah amanah. Dalam perspektif Islam, pemimpin dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan hak setiap individu terpenuhi. Dan hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas adalah salah satunya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Tanggung jawab negara adalah memastikan setiap jengkal tanah air ini tersentuh oleh layanan pendidikan yang setara. Ini bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, tetapi juga tentang mendistribusikan guru-guru terbaik secara merata, menyediakan kurikulum yang relevan, serta memberikan dukungan infrastruktur yang memadai. Setiap anak Indonesia, entah ia lahir di Jakarta atau di pedalaman Papua, memiliki hak yang sama untuk meraih cita-citanya melalui pendidikan yang layak. Ini adalah hutang kita bersama, hutang peradaban yang harus dilunasi. Terakhir, krisis yang seringkali tidak terlihat namun dampaknya sangat terasa, adalah adanya pemisahan atau dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sistem pendidikan kita cenderung sekuler, memisahkan ilmu-ilmu umum seperti sains, matematika, sosial, dari ilmu-ilmu agama. Akibatnya, kita menghasilkan lulusan yang mungkin pintar dalam profesinya, namun kering secara spiritual. Mereka melihat pekerjaan hanya sebagai cara mencari uang, bukan sebagai ladang ibadah. Mereka menguasai teknologi, namun lupa pada etika dan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Pemisahan ini menciptakan manusia-manusia yang terbelah, yang pandai mengelola dunia tapi abai terhadap tujuan akhiratnya. Islam tidak mengenal dikotomi semacam ini. Semua ilmu, selama bermanfaat bagi kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan syariat, adalah mulia dan bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77 memberikan panduan yang sangat indah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan keseimbangan sempurna.
Kita didorong untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memakmurkan bumi, namun semua itu harus dibingkai dalam kesadaran akan akhirat. Fisika bisa menjadi jalan untuk mengagumi keteraturan ciptaannya. Biologi bisa menjadi cara untuk mensyukuri keajaiban kehidupan. Mengintegrasikan iman dan ilmu adalah kunci untuk melahirkan generasi ulul albab, para cendekiawan yang juga ahli zikir. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Krisis pendidikan yang kita hadapi bukanlah masalah teknis semata, melainkan krisis nilai dan krisis spiritual. Solusi yang ditawarkan Islam mengajak kita untuk kembali ke akar, untuk memahami kembali esensi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan dalam Islam bukanlah sekadar transfer pengetahuan, ia adalah sebuah proses transformasi jiwa. Ia adalah ibadah terpanjang kita, sebuah jalan untuk membangun peradaban yang mulia, dan pada akhirnya merupakan investasi terbaik kita untuk kehidupan setelah dunia. Setiap ilmu yang dipelajari, setiap adab yang diajarkan, adalah benih yang kita tanam untuk dituai di akhirat kelak. Tujuan utama dari seluruh jerih payah di dunia pendidikan ini, sejatinya sangat luhur, membangun sebuah generasi yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga bercahaya hatinya. Generasi yang memiliki iman yang kokoh sebagai kompas, ilmu yang luas sebagai alat, dan akhlak yang mulia sebagai mahkota. Kita tidak sedang berusaha mencetak robot-robot pekerja atau manusia-manusia yang hanya produktif secara ekonomi. Lebih dari itu, kita sedang berikhtiar untuk melahirkan hamba-hamba Allah yang saleh, para khalifah di muka bumi yang mampu membawa rahmat bagi seluruh alam,